Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Di sini kami akan mulai lagi pengabdian kepada masyarakat mata kuliah hadis dengan tema hadis tentang lockdownnya wilayah saat terjadi wabah penyakit. Kita dari kelompok 7 terdapat 6 orang. Yang pertama itu ada Iqbal Mahendra, yang kedua ada Vicky Novendra, yang ketiga ada Sarah Nur Fadilah, yang keempat ada Ida Fuhairah, yang kelima ada Nafula Junantoro, dan yang keempat ada Anissa Manis. Yang pertama yaitu adanya hadis tentang lockdown saat wabah penyakit yang akan dibacakan oleh Ida Fuhairah. Pada Ida dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah ibnu Yusuf akhbarana Malikun an ibni Syihabin an Abdullah ibni Ali anna Umar kharaja ila Syamni falamma kana bi syarq balaghu anna waba qad waqa'a bi Syamni fa akhbarahu Abdurrahman ibnu Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sami'tum bihi bi ardi fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa amtum biha fala takhruju firaran minhu rawahu Bukhari. Menceritakan kepada Allah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin Amir, sesungguhnya Umar pergi ke Syam, maka ketika sampai daerah Syam disampaikan kepadanya bahwa wabah telah melanda negeri Syam. Maka Abdurrahman bin Auf memberitahu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian mendatanginya, dan jika terjadi wabah di tempat kamu, maka janganlah melarikan diri dan meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu adanya syarah hadis. Syarah hadis yang pertama akan dibacakan oleh saudara Sarah Nur Fadilah. Kepada Sarah dipersilakan. Baik, terima kasih untuk saudara Lamis. Syarah hadis yang pertama yaitu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini menjelaskan bahwa seorang yang hendak memasuki suatu wilayah lalu dia mengetahui wilayah tersebut terpapar wabah agar ia kembali pulang. Hal itu bukanlah keyakinan terhadap adanya pertanda keburukan, melainkan sebuah bentuk pencegahan agar terhindar dari kebinasaan. Kelompok lain meyakini bahwa larangan mendatangi wilayah terpapar wabah dalam hadis bersifat makruh, bukan haram. Maka dibolehkan dalam hadis juga terdapat larangan seseorang yang berada di wilayah terpapar wabah untuk keluar dari wilayah tersebut. Namun, ulama berselisih pendapat mengenai maksud larangan tersebut. Sebagian dari mereka membolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah. Sebagian lain memakruhkan, tidak mengharamkan. Namun pendapat ini ditentang kelompok ulama lain yang mengharamkan keluar dari wilayah terpapar wabah karena larangan dari dalam hadis sudah sangat jelas. Selanjutnya yaitu adanya syarah hadis yang kedua akan dibacakan oleh Iqbal Mahendra. Kepada Iqbal dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan yang kedua, yang artinya kematian karena wabah adalah surga bagi setiap muslim yang meninggal karenanya. Hadis Bukhari. Selain Rasulullah di zaman Khalifah Umar bin Khattab juga ada wabah penyakit. Dalam sebuah hadis diceritakan Umar sedang dalam perjalanan ke Syam, lalu ia mendapatkan kabar tentang wabah penyakit. Hadis yang
dinasirkan oleh Abdullah bin Amir mengatakan, Umar kemudian tidak melanjutkan perjalanannya berikut hadisnya, yang artinya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah bernama Sag, saat itu Umar mendapatkan kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar, jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika wabah itu di tempat kamu berbeda, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Oke, selanjutnya yaitu adanya pelajaran yang didapat kita petik dari hadis tersebut. Tidak hanya melarang umatnya masuk wilayah yang terdampar wabah, melainkan melarang penduduk wilayah terpapar untuk keluar dari wilayahnya, agar wabah tidak menyebar ke wilayah lain. Hal ini membutuhkan mujizat Nabi Muhammad SAW. Dalam bidang ilmu medis, upaya ini juga sangat relevan dengan istilah lockdown atau karantina, wilayah yang ditetapkan beberapa negara di dunia ini saat ini sebagai upaya menekan angka penularan pandemi yaitu COVID-19. Sebagaimana ulama memperbolehkan keluar dari wilayah terdampar wabah dengan niat bukan untuk lari dari takdir Allah dan tidak meyakini bahwa lainnya itu menyelamatkan dari kematian. Adapun keluar untuk kebutuhan yang mendesak seperti berobat maka diperbolehkan. Oke, mungkin itu saja ya materi kita hari ini. Ada nggak sih yang tentang lockdown ini tuh gimana sih gitu loh? Gimana gitu loh, kalian kan kita lagi lockdown juga nih ya, udah bukan lockdown lah, kayak sebelumnya kita juga udah sering lockdown ya kan, hampir selama 1 tahun ini kan, karena adanya COVID-19. Menurut kalian itu lockdown sendiri itu gimana sih gitu? Kalau menurut aku Miss, lockdown di Indonesia itu sendiri kurang efektif. Karenanya kurang efektifnya tuh karena di Indonesia itu sendiri lockdownnya itu tidak seperti di negara-negara lain, karena di situ sudah pas di negara-negara lain 4 bulan full dia emang benar-benar seluruh warga negaranya tidak keluar rumah. Tapi di negara Indonesia tersendiri sudah lockdown, walaupun lockdown sudah beberapa kali, tetap aja warga negaranya itu sendiri keluar karena dari pemerintahnya sendiri tidak ada kebijakan. Kalau di negara lain mereka didatangkan makanan ke rumah, jadi negara juga bertanggung jawab atas kehidupan masyarakatnya tersendiri. Seperti itu sih menurut aku. Jadi kurang efektif. Segimanapun kita lockdown beberapa kali, kalau emang dari masyarakat dan dari pemerintahnya kurang bijak di dalam menghadapi lockdown dari sebuah wabah tersebut, itu ya sia-sia hasilnya. Entah beberapa tahun yang akan datang lockdownnya. Oke, dari yang lain gimana? Ada yang mau nanya nggak?
Boleh izin nanya nggak? Iya, silakan. Nah, dong kan ini bahas tentang lockdown gitu ya. Kalau misalkan di zaman Rasul atau di zaman Nabi gitu, pernah ada nggak sih lockdown terus gara-gara wabah apa atau gara-gara apa gitu yang menyebabkan lockdown gitu? Masih. Iya, jadi kan jadi lockdown yang kita bahas ini itu kan ada terdapat dari hadis Bukhari kan ya, tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Jadi tuh waktu zaman Rasul, waktu itu tuh pernah ada wabah yang namanya itu kusta yang menular. Terus pada zaman Rasul tersebut tuh mematikan sebelum diketahui obatnya. Setelah itu Rasulullah memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat orang yang mengalami kusta atau yang disebut dengan lepra. Terus juga ada tuh dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan kamu terus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit kusta. Itu hadis riwayat Bukhari. Terus juga Nabi Muhammad SAW juga pernah mengingatkan umatnya untuk tidak dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah. Terus juga sebaiknya jika berada di dalam tempat yang terkena wabah dilarang untuk keluar. Seperti itu. Pernah diriwayatkan juga oleh hadis Bukhari, jika kamu mendengarkan wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ya. Kolom komentar nih ada pertanyaan. Izin bertanya, dalam Islam dijelaskan bahwa silaturahmi akan mendapatkan pahala. Bagaimana pada saat ini, saat kita di lockdown, bagaimana cara silaturahmi yang baik dalam Islam? Teman-teman ada yang ingin menjawab? Kenapa? Coba mangga Ida. Tadi nggak kedengaran. Oh, pertanyaannya ini dari Nur Inayati izin bertanya, di dalam Islam dijelaskan bahwa silaturahmi akan mendapatkan pahala dan diajarkan dalam Islam. Nah, bagaimana pada saat ini saat kita di lockdown, cara silaturahmi yang baik dalam Islam? Terima kasih. Silaturahmi ya. Ya. Ya mungkin kalau misalkan dalam silaturahmi kan silaturahmi itu kan bukan silaturahmi kan bisa lewat apa aja ya, lewat telepon, video call itu pun bisa silaturahmi. Silaturahmi kan kayak cuma kayak menanya tentang kabar ya nggak sih, keadaan itu seperti apa gitu kan. Jadi itu silaturahmi itu nggak usah datang ke tempat juga nggak masalah gitu loh. Yang penting silaturahmi kita lancar, ada sapa seperti itu. Mungkin sih kalau silaturahmi pada zamannya Rasul di saat ada wabah itu mungkin tidak diperbolehkan kan, karena tadi sudah dijelaskan bahwasannya jangan kamu terus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit kusta. Bahwasannya kan pada zaman Nabi waktu itu adalah penyakit kusta. Jadi nggak boleh tuh yang namanya untuk main ke rumah orang yang sedang
terdapat paparnya penyakit seperti itu. Mungkin kalau silaturahmi bisa lewat apa aja gitu loh, nggak dengan cara kita harus ke rumahnya. Untuk cara kita mengirimkan makanan yang tidak mampir ke rumahnya, kayak cuma membeli gitu loh, naruh di tempat di depan rumahnya, itu udah termasuk silaturahmi. Kalau menurut aku sih seperti itu. Ada yang mau nambahkan? Ya, terima kasih Ana Salami. Ibu menambahkan ya bahwa pokoknya ya memang itu saat kita di lockdown itu kita saling menjaga satu sama lain, saling menjaga tapi kita juga kita ketahui pada saat kita ingin bersilaturahmi, kita tahu bagaimana kesehatan kita. Kalau misalkan kita memang dinyatakan sehat, kalau misalkan kita dinyatakan tidak mendapatkan riwayat penyakit apapun, bisa saja kita melakukan silaturahmi karena silaturahmi dengan tatap muka itu menurut saya sangat benar-benar berkesan ya, daripada kita bertatap muka dengan aplikasi gadget seperti ini. Tambahannya Ya seperti itu ya. Mungkin kalau misalkan silaturahmi dalam keadaan wabah ini dan kita sesama-sama sehat, ya mungkin nggak apa-apa ya kan ya untuk bersilaturahmi. Ya tapi tanya dulu, tadi benar apa yang kata Ida, tanya dulu kabarnya seperti apa. Ya kan? Ya ada yang mau ditanyakan lagi atau yang ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin materinya tentang lockdown ini sampai di sini ya. Ya teman-teman gimana? Ya, siap. Oke. Aku bacain kesimpulannya terlebih dahulu. Sebentar. Jadi kesimpulannya, lockdown memiliki arti yang sama dengan isolasi. Isolasi terkait pencegahan suatu wabah ternyata pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Isolasi terhadap orang yang sedang menderita penyakit menular pernah dianjurkan Rasulullah. Di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi wabah, yaitu adalah kusta, yang menular dan mematikan. Sebelum diketahui obatnya, kala itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat orang yang mengalami kusta atau lepra. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Janganlah kamu menerus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit kusta. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW juga pernah mengingatkan umatnya untuk tidak dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah dan sebaliknya, jika berada di dalam tempat yang terkena wabah dilarang untuk keluar. Itu kesimpulannya. Mungkin PKM hari ini berakhir di sekarang ya, karena kan udah mau buka puasa juga. Makasih buat teman-teman yang udah ikut hadir di dalam PKM ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Lami. Terima kasih.